んちの敷地に勝手に入ってくんじゃねえよ。知り合いか？知らねえな、この野郎は。なめてんじゃねえぞこの野郎。京浜連合なんて名前気安く呼んでんじゃねえぞこれ。親たち早く蹴んなよ。んのかこの野郎。 Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Nah, di kesempatan kali ini Nin Film akan membahas alur cerita film bergangsteran yang berjudul Ryuzo and Seven Headmen, yang menceritakan 7 orang kakek-kakek mantan gangster Yakuza yang saat ini telah berkumpul kembali untuk menjalankan misinya. Nah, daripada banyak cacicu di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Masa pensiun merupakan salah satu tahap dalam hidup manusia yang harus dilewati. Bukan hanya seorang guru dan para petinggi lainnya yang harus pensiun, melainkan seorang gangster juga memiliki masa pensiun. Seperti seorang kakek-kakek bernama Ryuzo ini, dia sudah lama pensiun dari dunia pergangsteran karena usianya yang sudah tua. Melihat kelakuan Ryuzo setiap harinya, Ryuhei sebagai anak dari Ryuzo merasa risih karena tingkahnya yang membuat ia merasa malu kepada tetangganya. なんか羽織ってくれないかな。俺たちとも覚悟が違うんだ。そうですよ、お父さん。世間体っていうのがあるんですから。行ってきます。お願いしますね。 Kemudian Ryuzo mendapatkan telepon dari seorang penipu yang mengatakan kalau Ryuhei anaknya telah menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen, dan jika tidak menggantikan semua itu maka Ryuhei akan dipecat dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Ryuzo kebingungan untuk menggantikan uang yang dihilangkan oleh Ryuhei. Kemudian Ryuzo mengajak orang itu untuk bertemu di taman. Namun sayangnya karena Ryuzo tidak mempunyai uang untuk menggantikannya, dia malah membawa barang-barang koleksinya yang berupa ikat pinggang dan koin-koin kuno. プラチナだよ、これ。幹部はみんなプラチナなんだ。 Tidak lama kemudian, seorang kakek-kakek bernama Masa menghampirinya, yang ternyata dia adalah teman Ryuzo di saat menjadi Yakuza dulu. Ryuzo yang masih belum sadar kalau pemuda yang ada di depannya itu adalah seorang penipu, Masa langsung memberitahu, hingga pada akhirnya pemuda itu yang takut dengan kelakuan mereka terpaksa melarikan diri. おい、てめえこの野郎。人の親だよ。おいおいおい、どこ行くんだよ。おい。 Pada malam harinya, Ryuzo dan Masa berjalan-jalan di sekitar apartemennya sambil mengingat peristiwa manis yang pernah dialami di masa lalunya. Namun secara tidak sengaja mereka melihat kakek-kakek yang tengah dihajar oleh para kriminal, hingga Ryuzo dan Masa pun menghampiri untuk menyelamatkannya. なんだじゃねえよ。こんな年寄りいじめやがって。なんだあんたらヤクザなのか。ヤクザなんて今怖かねえよ。 Tidak lama kemudian, polisi yang bernama Murakami datang menghentikan perdebatan mereka. Ternyata kakek-kakek itu merupakan salah satu dari mantan gangster Yakuza yang bernama Mokichi. Tentu saja Ryuzo dan Masa kenal dengannya. Setelah kejadian itu, mereka makan bersama di warung Bu Yul sambil menceritakan tentang masa mudanya dulu. Di sana Murakami mengungkapkan kalau dia sering berurusan dan menangkap Ryuzo di saat menjadi Yakuza dulu. Kemudian Murakami memberitahu kalau para kriminal tadi adalah para geng Keihin. Murakami juga meminta kepada mereka untuk tidak membuat onar dan berurusan dengan para geng Keihin, karena geng Keihin pada saat itu terkenal dengan nekat. Akan tetapi Ryuzo tidak peduli dengan semua ocehan Murakami, dan dia malah ingin mengumpulkan semua anggotanya dulu karena ia ingin menghidupkan kembali gangster Yakuza. Di keesokan harinya, mereka mulai mengirimkan surat satu persatu pada semua anggota Yakuza dan menyuruh mereka untuk datang bertemu dengan Ryuzo. Tidak lama kemudian, Ryuhei yang baru pulang dari kerja langsung kaget ketika melihat para gangster ayahnya berkumpul di rumahnya. Seketika itu Ryuhei langsung marah dan langsung mengusir mereka karena ia tidak ingin kalau mereka menemui ayahnya lagi, yang kemungkinan jika mereka berkumpul kembali maka akan membuat onar lagi. Dengan secara terpaksa mereka pergi dan memutuskan untuk menginap di rumahnya Masa. Keesokan harinya, Ryuzo menunggu para anggota Yakuza di taman. Satu persatu mereka pun datang. Yang pertama bernama Takanori. Dia yang terkenal suka mengiris leher musuh dengan pisau cukur. Akan tetapi setelah menginjak masa tuanya, ia sudah tidak sejago dulu lagi. Karena ketika menyukur jenggotnya saja, ia malah melukai wajahnya sendiri.
Kemudian yang kedua ada Hide, yang terkenal dengan skill melempar paku yang selalu tepat sasaran kepada musuh. Akan tetapi setelah menginjak masa tuanya untuk berjalan saja ia susah. Lalu datanglah orang ketiga sambil membawa pedang sambil menunjukkan skillnya, yang dulunya dia terkenal selalu membantai para musuh dengan pedangnya yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada Maxing, yang terkenal keahliannya dalam menembak. Setelah mereka semua berkumpul, mereka langsung bergerak dengan mendatangi restoran yang dijaga oleh gangster Keihin. Akan tetapi sesampainya di sana mereka dijegal oleh para geng Keihin, serta mengejek dan meremehkan para Yakuza karena usianya yang sudah tua. 知り合いか知らねえなこの野郎はなめてんじゃねえぞこの野郎。京浜連合なんて名前気安く呼んでんじゃねえぞこれ。坊やたち早く蹴んなよのかこの野郎。 Kemudian setelah kejadian tersebut, mereka semua langsung masuk ke restoran itu untuk merayakan kemenangan pertamanya. Di keesokan harinya ketika mereka berada di rumah masa, tiba-tiba ada seorang sales yang langsung masuk dengan lancang ke rumahnya dan kedatangan dia untuk menawarkan produknya yang berupa kasur lantai. Akan tetapi setelah melihat banyak kakek-kakek bertato Yakuza di dalam kamarnya, dia ketakutan dan langsung memberikan produknya secara gratis. Akibat kejadian tersebut, tentu saja dia dimarahi oleh bosnya karena telah memberikan produknya secara cuma-cuma. Dan ternyata bosnya adalah ketua gangster dari Keihin yang bernama Nichi. Keesokan harinya, Ryuzo beserta temannya berpenampilan keren seperti Yakuza pada umumnya, dan di sana mereka mulai berpatroli di kawasannya. Namun secara tidak sengaja mereka melihat seorang pria yang turun dari mobil mewah dan langsung merubah penampilannya seperti seorang pengemis yang memakai kursi roda. Ternyata dia melakukan penagihan uang. Orang itu meminjam uang 300.000, akan tetapi harus menggantikan 1 juta, yang mana hal itu merupakan riba yang sangat dilarang dalam hukum agama. Melihat hal itu, tentu saja Ryuzo marah karena telah berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Pria itu bernama Tokunaga dan ternyata ia bekerja di geng Keihin. Mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk langsung menemui ketua gangster Keihin, yaitu Nichi, karena selama ini geng Keihin selalu membuat masalah dengannya. Namun setelah sampai di markas Keihin, ternyata Nichi sudah menelpon polisi untuk datang ke markasnya karena ia telah mengetahui kedatangan Ryuzo beserta temannya, hingga pada akhirnya mereka pun ditangkap oleh polisi. Dan untungnya yang datang adalah Murakami, yaitu seorang polisi yang telah lama mengenal Ryuzo. Di sana Murakami pun melepaskan dan memberikan kesempatan terakhir kepada Ryuzo untuk tidak membuat kegaduhan lagi. Tidak lama kemudian, secara tidak sengaja mereka melihat sekelompok orang-orang yang sedang berdemo di depan kantor perusahaan. Dan ternyata di sana ada teman lama Ryuzo yang menjadi pimpinan demo itu, yang bernama Yasu. Mengetahui hal itu, Ryuzo pun berniat ingin membantunya dengan mengambil mobil Ryuhei dan dipasangi stiker-stiker dan toa di atasnya. Ternyata perusahaan yang didemo itu adalah tempat Ryuhei bekerja. Kemudian mereka melihat Tokunaga tiba-tiba masuk ke perusahaan itu. Dan disinilah terungkap yang ternyata perusahaan itu telah menyewa gangster Keihin untuk menghadapi para pendemo. Karena Ryuzo tidak ingin anaknya berurusan dengan gangster Keihin, dengan secara terpaksa dia masuk ke dalam dan untuk mengusir Tokunaga. Dan akibat kejadian itu, Tokunaga langsung dihajar oleh Nichi karena telah berurusan dengan Ryuzo lagi. Di sisi lain, para gangster Yakuza yang mendapatkan bayaran pertamanya karena berhasil membantu pendemo, mereka pun langsung merayakan dengan menyewa para wanita nacikan. Dan mereka mulai merasakan kembali momen seperti dulu saat masih muda. Di sisi lain, Nichi yang kesal karena semua area kekuasaannya telah diacak-acak oleh para Yakuza. Nichi mempunyai ide untuk menculik cucu perempuan Mokichi yang bernama Yuriko. Namun secara kebetulan pacarnya Yuriko ternyata anggota Keihin, dan karena pacarnya sangat sayang kepada Yuriko sehingga ia pun tidak bisa untuk menculiknya dan membocorkan rahasia penculikan itu kepada Mokichi. Mengetahui hal itu, Mokichi yang marah berniat untuk membunuh Nichi.
Dan tanpa sepengetahuan Ryuzo, ia pun bergerak sendirian dengan menyamar sebagai seorang koki yang bersembunyi di toilet. Mogichi yang tertangkap oleh anak buahnya Nichi langsung dieksekusi oleh Nichi dengan memukul kepalanya dengan tukan baseball sampai tewas. うちの孫娘どうするつもりだよ。 Akibat kejadian tersebut, para Yakuza berencana untuk membalaskan dendam kematian sahabatnya. Mereka pun bersiap-siap dengan memakai pelindung peluru dan menyiapkan senjatanya untuk berperang. Akan tetapi dengan kekocalannya mereka malah membawa mayat almarhum Mogichi ke markas Keihin untuk dijadikan sebagai tameng mereka di saat perang. 何も茂吉にしなくたってよくもうちの茂吉をやってくれたな。お Melihat kekuatan para Yakuza yang begitu menakutkan hingga Nichi dan para anak buahnya yang tidak kuat untuk menahannya, mereka pun memilih untuk kabur dari para Yakuza dan terjadilah aksi kejar-kejaran. なんかずっとバスついてきてるんですけど。あのじじいたちじゃねえかよ。バスが揺れるんだから仕方ねえだ。おー、そこ曲がれそこ。そこ。とスピード上げねえかこの野郎。これ以上出ます。とっとと追いかけろってんだよ。曲がるな曲がるなおい。俺撃つんじゃねえよ。だよ。やっちゃったよ。なんじゃねえか。何やってんだよお前。どけってんだよ。 Kemudian para gangster Yakuza yang berhasil menghentikan pelarian Nichi, mereka pun langsung menghajarnya. Hingga pada akhirnya polisi pun datang untuk menangkap para gangster Keihin. Namun sayangnya para gangster Yakuza juga ditangkap oleh polisi karena keulehan mereka yang sudah membuat onar di jalanan. Akan tetapi Ryuzo dan teman-temannya masih tetap senang karena misi yang telah dilakukan oleh mereka saat ini berhasil. てめえが出てくる頃にはみんな死んでら。